Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas Rate the Player, pertandingan antara Newcastle melawan Chelsea di matchday ke-17. Ini selain kita bermain dua sama, bikin gue makin meriang ya nih. Situasi dan kondisi kayaknya lagi kacau. Jadi buat kalian semua, jaga kesehatan. Gue juga lagi nggak enak badan dan ini gue tetap paksain buat bikin video ini untuk kalian semua. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue dari Sepatan Timur, True Blue dari Padang Panjang, True Blue dari Sulut, dari Kabupaten Bolang, yang sudah setia stay tune di channel Bridge of Blue. Thank you buat kalian semua, buat supportnya, dan terima kasih yang sudah selalu meramaikan kolom komen. Dan semoga sehat selalu buat kalian semua ya. Dan yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng di bawah, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, @nandasugiono. Di situ kalian bisa join ke channel gue dan kita selalu ngobrolin soal Chelsea di channel gue. Nah, gue akan mulai Newcastle di pertandingan ini ya. Ini match yang menurut gue sangat disayangkan dengan hasil imbang ini. Padahal di babak kedua Chelsea seharusnya bisa memberikan atau mengambil satu gol lagi untuk menamatkan pertandingan ini dan membawa pulang 3 poin ya. Tapi sayangnya semua dimulai dari babak pertama. Newcastle memulai match ini dengan sangat cepat ya, tidak menyia-nyiakan waktu. Newcastle langsung ngegas dengan gol dari Voltemate di menit ketiga ya. Sepanjang babak pertama Chelsea terus dikurung dan gagal mengembangkan permainan. Peran Palmer yang turun ke bawah di babak pertama itu nggak kelihatan sama sekali. Caicedo dan James ini juga gagal mengamankan lini tengah di babak pertama. Dan backline for Chelsea di babak pertama dibuat ketar-ketir ya karena terus dipres oleh para pemain Newcastle United dari awal babak pertama. 2 gol bersarang ke gawang Sanchez di babak pertama. Chelsea tidak mampu mengimbangi permainan Newcastle United. Bahkan Chelsea tidak membuat satu shoot on target pun di babak pertama. Dan ini sempat membuat gue frustasi, stres juga. Gue gak yakin apakah Chelsea bisa comeback dan bisa memenangkan pertandingan ini di babak kedua. Tapi pas gue watch long, banyak juga para True Blue yang optimis ya. Dengan keberadaan Enzo Maresca katanya bisa membuat perbedaan di pertandingan di babak kedua ini. Nah, memasuki ke babak kedua ternyata tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Enzo Maresca di starting 11. Dan di menit ke-49 ya, ini yang menjadi tonggak perubahan permainan Chelsea. Gol free kick yang luar biasa dari Reece James menggetarkan gawang Ramsdale di menit ke-49 ya. Free kick ini pun mendapat pujian dari Alan Shearer. Alan Shearer adalah salah satu legenda Newcastle United yang mengatakan bahwa Reece James ini the real game changer. Dan setelah gol yang diciptakan oleh Reece James di menit ke-49, para pemain Newcastle tidak bisa menyentuh dalam tanda kutip sedikit pun para pemain Chelsea. Karena di babak kedua total kita berhasil menciptakan 14 shoot, menguasai seluruh pertandingan dari awal babak kedua sampai akhir babak kedua ya. Sejak gol itu Chelsea benar-benar menguasai pertandingan. Hasilnya menit ke-66 Joe Pedro mencetak gol penyama kedudukan. 2-2. Asis dari Robert Sanchez ya, long throw Sanchez yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Joe Pedro. Malik Thiaw yang menjaga Joe Pedro di lini belakang ini gagal menjaga keseimbangan dan terpleset. Akhirnya Joe Pedro bisa bebas 1v1 dengan Ramsdale dan menyelesaikan peluang tersebut dengan sangat baik. 2-2 dan sisa pertandingan milik Chelsea. Nah, walaupun pulang dengan 1 poin, performa Chelsea di babak kedua ini patut diapresiasi. Gue pribadi melihat apa yang ditunjukkan para pemain di babak kedua ini harusnya ya sayangnya baru diperlihatkan di babak kedua ya, mentalitas dan keinginan buat menang ini. Harusnya dari babak pertama pemain Chelsea bisa menonjolkan spirit seperti ini. Tapi ya anyway, apapun yang terjadi di babak kedua ini, permainan benar-benar milik Chelsea dan akhirnya Chelsea mampu membawa 1 poin di pertandingan ini. Nah, kita mulai aja Rate the Player kali ini. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung scan QR Code yang ada di sini. Kalian akan ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Gue akan mulai dengan memberi seluruh starting 11 ini box merah untuk babak pertama. Karena di babak pertama Chelsea benar-benar nggak punya taring, nggak punya taji. Benar-benar semua pemain ini kita akan mulai dengan box merah, yang artinya defisit performa di babak pertama ya. Nah, siapa yang bisa memutar balikan performa ini di babak kedua, kita bahas di video kali ini ya. Di goalkeeper Robert Sanchez, walaupun box merah di babak pertama, save krusial masih selalu on point ya. Walaupun dia kebobolan 2 gol,
Tapi Robert Sanchez dari babak pertama ini selalu memiliki save-save yang menurut gue selalu on point. Dan ini luar biasa, berhasil membuat perbedaan besar baik secara save maupun secara assist ya. Build up play, quick build up play yang dilakukan oleh Robert Sanchez ke João Pedro ini benar-benar membuat perbedaan di pertandingan ini ya. Dan assist tersebut menjadi assist keempat dari goalkeeper di Chelsea yang berbuah gol. Robert Sanchez di babak kedua ini akan gua kasih box hijau ya, karena berhasil keluar dari tekanan dan meningkatkan performa di babak kedua dan melihat peluang yang sungguh luar biasa sehingga bisa menciptakan gol kedua buat João Pedro ya. Buat dua center back, Chalobah dan Fofana, box merah di babak pertama. Tidak bisa menjaga backline dengan baik ya buat Chalobah di babak pertama, dan Fofana juga 2 gol dari Voltemate. Ini membuat punya andil juga dari Fofana ya. Karena posisi Fofana yang selalu outpost di babak pertama ini membuat lini belakang Chelsea gampang banget terekspos ya. Dan di babak kedua berhasil mengontrol situasi ya dengan back pass yang baik. Fofana juga mampu mengatur serangan. Chalobah juga bisa lebih firm dan solid lagi di babak kedua setelah gol dari Robert Sanchez. Dan di babak kedua, dua center back ini akan gue kasih box kuning ya, karena harusnya bisa box hijau seandainya Chelsea mampu memenangkan pertandingan ini. Karena di babak kedua benar-benar solid ya, dua center back ini, Chalobah dan Fofana, menurut gue berhasil menemukan kembali ritmenya di babak kedua. Tapi karena kita hanya berhasil bermain imbang, jadi akan gue kasih box kuning buat duo center back ini. Marco Correa ini box merah di babak pertama, gagal total ya. Tidak bisa mengimbangi permainan Newcastle dan gagal membantu lini tengah untuk mengamankan bola dan posisi. Tapi di babak kedua berhasil menyelaraskan permainan dengan Moises Caicedo, Reece James, dan Enzo Fernandez. Kemudian jadi bala bantuan yang sangat baik juga di babak kedua. Nah, buat Marco Correa, ini akan gue kasih box kuning buat babak kedua. Malo Gusto ini gagal total juga di babak pertama. Selalu terekspos oleh Gordon ya. Kita lihat beberapa kali, bahkan 2 gol dari Voltemate. Itu dua-duanya berhasil dibuat dari outpostnya Malo Gusto di pertandingan ini. Dan gue juga udah bahas di preview match bahwa Malo Gusto ini kayaknya nggak cocok dimainkan di pertandingan melawan Newcastle ini, karena dia terlalu menyerang, dia terlalu maju ke depan sehingga pasti akan terekspos oleh para wingernya Newcastle United. Dan bener aja di pertandingan ini Malo Gusto nggak bisa memperbaiki performa, bahkan di babak kedua dia diganti di menit ke 54 ya. Enzo Fernandez masuk menggantikan Malo Gusto, dan sejak Reece James didorong ke sisi kanan, akhirnya lini bertahan Chelsea jadi jauh lebih baik lagi ya. Nah, jadi akan gue kasih box merah buat Malo Gusto baik di babak pertama maupun babak kedua ya. Semoga aja nanti di next match memang tipikal pemain seperti Malo Gusto ini harus ditelisik lebih jauh lagi untuk dimainkan di tipe permainan atau pertandingan seperti apa ya. Moises Caicedo dan Reece James di babak pertama dua-duanya box merah, tapi di babak kedua Caicedo berhasil membongkar build up cepat Newcastle dan mengekspos celah yang ada di sayap kirinya Newcastle ya. Terus-terusan secara konsisten memenangkan duel, dan bola juga di babak kedua box hijau akan gue kasih buat Moises Caicedo di babak kedua. Reece James ini walaupun dia gagal total mengamankan posisi di babak pertama, tertekan dan gak bisa mengalirkan bola ya, selain karena memang tidak ada backup juga. Di babak kedua dia jadi game changer, free kick luar biasa, blok super yang dilakukan oleh Reece James di menit 77 itu memenangkan duel di semua lini tengah. Box hijau akan gue kasih buat Reece James di pertandingan kali ini ya. Tapi apakah menurut kalian Reece James di pertandingan ini harusnya mendapatkan box biru? Coba tulis di kolom komen ya, karena permainan Reece James ini very outstanding di pertandingan ini. Apakah box biru layak buat Reece James di pertandingan kali ini ya? Garnacho ini box merah di babak pertama ya, gagal mengalirkan bola, membuat ancaman, juga kelihatannya tidak bisa memanfaatkan celah juga di babak kedua ya. Padahal di babak kedua ini banyak banget peluang yang didapatkan oleh Garnacho dari celah yang terekspos ya, dari lini bertahannya Newcastle United, tapi sayangnya masih belum klinis, and produknya juga masih belum jelas. Banyak peluang yang terbuang, dan ini klasik problem dari Garnacho ya. Dan tidak membaik di babak kedua, jadi gue akan kasih box merah buat Garnacho di pertandingan kali ini, baik di babak pertama maupun babak kedua. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen justice for Garnacho ya. Pedro Neto box merah di babak pertama, tapi di babak kedua kelihatannya kehabisan energi ya. Pedro Neto ini sudah sering dimainkan 90 menit dan kelihatannya dia bermain tidak se-eksplosif seperti biasanya. Babak kedua juga tidak banyak membantu serangan, tapi masih punya kontribusi yang baik di lini defense ya untuk memenangkan duel dan juga menangkan bola ya.
Beberapa kali Pedro Neto berhasil juga memenangkan areal duel dan akan gue kasih box kuning di babak kedua buat Pedro Neto ya. Cole Palmer di babak pertama ini juga sama, box merah ya, gagal mengalirkan bola, membantu lini tengah, tidak punya link up play yang baik di babak pertama, tapi di babak kedua Cole Palmer jauh lebih baik ya, walaupun dia sangat ditekan oleh para pemain Newcastle United, tapi di babak kedua akhirnya bisa keluar dari semua tekanan itu dan bisa mendapatkan foul yang akhirnya berujung free kick buat Reece James. Itu juga salah satu poin positif yang bisa diberikan ke Cole Palmer di pertandingan ini. Dan dia selalu dikasari ya, tapi dia juga untungnya masih mampu keluar dari tekanan. Dan karena mungkin Enzo Maresca ingin melindungi Cole Palmer karena kelihatannya sudah beberapa kali punya isu dengan kakinya. Jadi menit ke-79 Cole Palmer ditarik keluar ya. Buat Cole Palmer di babak kedua akan gue kasih box kuning ya. Joe Pedro di babak satu ini gawat banget ya, gagal total, gagal menyerang, nggak punya impact. Tapi untungnya di babak kedua jauh lebih baik ya, baik itu keeping ball, distribution, dan berhasil menciptakan gol di babak kedua, gol penyeimbang yang sangat berarti. Dan semoga aja gol ini bisa memboost ya kepercayaan diri Joe Pedro untuk di next match ya. Di babak kedua gue akan kasih box hijau buat Joe Pedro karena ya finishing yang sempurna menurut gue ya, walaupun one on one tapi butuh ketenangan dan juga butuh ritme yang baik untuk melesakkan gol keduanya Chelsea di pertandingan ini ya. Box hijau buat Joe Pedro. Para pemain pengganti ini ada Enzo Fernandez, akan gue kasih box hijau. Instant impact di pertandingan ini, langsung membuat perubahan ya, menambah spirit lini tengah dan mengalirkan bola dengan sangat baik ya. Andre Santos akan gue kasih box kuning, gagal memberikan tekanan di lini bertahannya Newcastle United, tidak menjadi opsi serangan yang seharusnya ya. Buat Enzo Maresca setup game akan gue kasih box merah, walaupun starting 11 sudah baik, tapi keputusan Enzo Maresca untuk memulai game ini dengan sangat lambat ini berbuah blunder buat Chelsea. Akhirnya Newcastle bisa mengembangkan permainan lebih cepat ya, terus juga melakukan pressing yang benar-benar luar biasa. Ini beda banget kalau Chelsea melawan tim-tim yang superior. Biasanya Chelsea lebih memiliki inisiatif ya untuk membangun serangan dan juga melakukan pressing, tapi di pertandingan ini Chelsea bermain lebih reaktif. Dan akhirnya ya gagal untuk mengembangkan permainan di babak pertama ya. Itu yang terjadi dan box merah buat setup game. Adjustment game gue akan kasih box hijau. Babak 2 ya, walaupun terbantu dari individual brilliant, tapi tetap adjustment game mengembalikan Reece James ke posisi bek kanan dan memasang Enzo Fernandez. Ini adalah satu keputusan yang mengubah situasi ya. Dan akhirnya dengan adanya Reece James di posisi bek kanan, ini seluruh backline 4 menjadi lebih pede lagi dan lebih tenang ya. Dan box hijau buat adjustment game. Combination play akan gue kasih box hijau, mencoba beberapa kombinasi ya di pertandingan ini dengan menjadikan James sebagai sosok sentralnya. Asis Sanchez ke Joe Pedro adalah bukti dari jelinya Maresca dan para pemain maksimal keadaan dan combination play yang terjadi di pertandingan ini ya. Jadi akan gue kasih box hijau buat combination play. Nah itu dia guys, ini dia the player pertandingan antara Newcastle melawan Chelsea. Bagaimana menurut kalian, apakah ada pemain yang harusnya bisa layak diberi box lebih tinggi lagi, atau justru harusnya ada pemain yang harusnya diberi downgrade box ya? Coba tulis di kolom komen, kasih pendapat kalian juga ya. That's it video for today, thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue karena gue selalu ngomongin Chelsea di channel gue. Jaga kesehatan, semoga cepat pulih buat kalian yang sedang meriang dan sakit seperti gue. Tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up the Chelsea.